Shalom Kingdom Kids! Kingdom Kids, yes! Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am! Apa kabar dari Kingdom Kids hari ini ada di rumah? Kak Arif percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah Kingdom Kids barengan sama Kak Arif dan Kak Moses. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik semua ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sesaat lagi kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk Kingdom Kids yang ada di rumah semua bangkit berdiri dan kita akan sama-sama nyanyi lagu Kingdom Kids. Pakai gerakannya udah bisa semua ya. Yuk. 1, 2, 3. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Sekali lagi ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik di rumah ya semua. Aku anak kerajaan. Yes, hidupku ditebus oleh. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Tangannya semua siap-siap. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi yuk, bermahkotakan apa? Pinter semua. Yes. Berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya semua. Bertongkatkan Yes. Hebat semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus dong. Wow, Kingdom Kids di rumah semuanya semangat banget memuji Tuhan. Kak Arif juga semakin semangat memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian yuk. Bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala yuk adik-adik Kingdom Kids semuanya. Hey. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Semuanya bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa adik-adik? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi ya, bangkit, serukan nama Yesus. Maju semuanya yuk. Nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita iblis gemetar lalu. Yes, hebat. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa adik-adik? Nama kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Yuk katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi adik-adik semuanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Wow, nama Tuhan kita luar biasa adik-adik. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yuk, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari ini. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Nama Yesus yang dahsyat. Nama Yesus yang ajaib. Nama yang menyembuhkan. Nama yang penuh kuasa. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yuk adik-adik semua sembah Dia, katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great, yes. Nyanyikan lebih sungguh lagi adik-adik, katakan sing with me, how great is our God. And all will see how great, all will see, and all will see how great, all will see, and all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami. Katakan, aku punya Tuhan yang besar.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik yuk angkat tangannya sama-sama semua. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari buku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersama-sama berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu namamu adalah nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan pengharapan. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya firman-Mu juga pasti dahsyat bagi hidup kami. Kami mau duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, salam kenal, nama kakak Steffi. Adik-adik juga pasti semuanya punya nama kan ya. Nah, adik-adik pasti bangga dan menganggap penting sekali nama adik-adik. Tahu nggak, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nama berarti merujuk kepada seseorang atau merujuk kepada benda atau tempat dan barang-barang yang lainnya. Dan juga bisa mengartikan sebagai gelar atau jabatan seseorang. Nah, di dunia ini kita menganggap penting nama kita. Terlebih lagi nama Allah kita adik-adik. Allah kita yang menciptakan setiap kita. Kita penting sekali untuk mengetahui dan memahami dengan benar nama Allah kita. Nah, adik-adik udah siapkan Alkitab ya? Kita mau banyak buka ayat nih pagi hari ini. Yang pertama, kita mau buka di Yohanes 8 ayat 58. Kita mau belajar tentang nama Allah kita adik-adik. Kita buka sama-sama yuk, Yohanes 8 ayat 58. Kakak baca ya. Kata Yesus kepada mereka maksudnya orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, di sini nama Allah mau menunjukkan bahwa Allah kita itu kekal. Bahkan sebelum Abraham ada, di ayat ini dikatakan Allah kita udah ada. Wah, jadi Allah kita itu kekal adik-adik untuk selama-lamanya. Lalu kita mau baca juga nih di Keluaran 3 ayat 12 dan 15. Kita buka ya. Di Keluaran pasal yang ketiga ayat 12 dan 15. Ayat 12, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ini gunung Horeb adik-adik. Waktu itu Musa dan Allah sedang di gunung Horeb.
Lalu di ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, dari ayat ini, nama Allah itu menunjukkan kalau Allah itu memelihara umatnya, umat pilihannya. Adik-adik masih ingat kisah waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Wah, perjalanan mereka panjang kan? Nah, di ayat ini, Allah mau menyatakan bahwa Dia yang memelihara umatnya. Dia yang akan terus menyertai dan menjaga umatnya. Luar biasa banget ya Allah kita. Nah, di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, nama Allah itu disebutkan banyak sekali di ayat-ayat dan oleh orang-orang yang ada di Alkitab. Yang pertama nih, kalau adik-adik perhatikan di Perjanjian Lama, seperti Abraham, Ishak, Musa, Yakub, dan banyak sekali mereka kalau menyembah Tuhan, mereka membuat mezbah adik-adik. Waktu dulu kan belum ada gereja ya seperti sekarang ini. Nah, mereka mendirikan mezbah dan di situ mereka memanggil nama Allah. Nah, di situ mau menunjukkan bahwa nama Allah itu kudus dan ada di mana-mana adik-adik, dimanapun anak-anaknya berada. Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu maha hadir. Lalu kita mau baca juga nih satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa nama Allah itu berkuasa sekali. Adik-adik masih ingat kisahnya Daud dan Goliat? Nah, kita buka dulu yuk di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, maksudnya pada Goliat ya, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, adik-adik masih ingat dulu Goliat kan ketawain Daud ya, karena Daud datang hanya dengan membawa umban-umban batu. Daud tidak membawa peralatan perang yang canggih. Jadi Goliat ketawain Daud. Tapi apa kata Daud barusan? "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku," kata Daud, "mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wah, di sini mau menunjukkan adik-adik bahwa Tuhan yang Daud percaya, yang Daud sembah, yang juga adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama yang kita sembah pada saat ini adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kemenangan. Ingat kan siapa yang menang? Apakah Goliat? Bukan, tapi Daud. Daud yang menang, tentu dengan disertai oleh Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyiin nih adik-adik, lagu pujian kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis tuh dikalahkan adik-adik. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa melawan. Amin. Nah, begitu juga dengan hidup kita masing-masing adik-adik. Kalau kita percaya dalam nama Yesus, kita pasti menang. Nah, adik-adik, ada satu ayat lagi nih yang mau menunjukkan bahwa nama Allah kita itu kuat. Nama Tuhan kita itu berkuasa. Kita buka yuk di Amsal 18 ayat 10. Ada banyak ayat ya hari ini adik-adik. Nggak apa-apa, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Amsal pasal 18 ayat 10. Udah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi nih. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, menara yang kuat adik-adik. Adik-adik pernah lihat menara? Menara yang tinggi, menara yang besar. Salah satu contohnya adalah mercusuar. Siapa yang pernah lihat mercusuar, baik di gambar maupun secara langsung? Nah, mercusuar salah satu contoh menara yang kuat adik-adik. Ada di laut biasanya ya. Nih ada gambarnya nih, contohnya.
mercusuar. Buat apa sih mercusuar? Mercusuar itu biasanya memancarkan cahaya, memancarkan sinar, adik-adik. Dan sinarnya itu bertujuan untuk membantu para pelaut, para nelayan yang sedang berada di laut ya, supaya perahu atau kapalnya itu nggak nabrak batu karang, nggak tenggelam jadinya gitu, untuk mencegah kapal karam. Nah, dari ayat ini mau menunjukkan dan sebagai gambaran untuk kita bahwa dalam nama Tuhan itu ada kekuatan, tempat perlindungan kita, batu karang yang teguh. Nah, mercusuar dalam hidup kita ya Tuhan Yesus dan firman-Nya yang memberikan kita kekuatan. Adik-adik tahu nggak lagu ini? Kalau adik-adik ada yang tahu, ikut nyanyi ya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, dalam nama Yesus ada kekuatan, menara yang teguh. Dan nama Yesus itu dikatakan di lagu tadi di atas segala-galanya. Jadi Allah kita itu Allah yang besar, lebih dari segala-galanya. Nah, melalui firman ini kita bisa mengenal sifat-sifat Allah ya adik-adik. Kuat, lalu perkasa, tempat perlindungan kita, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, Allah yang kudus adik-adik. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam menyebut nama Tuhan. Nggak boleh. Kita baca yuk nih, ayatnya ada loh. Ulangan 5 ayat 11. Kita buka di Ulangan 5 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Karena itu tadi, Allah kita itu kudus, Allah kita itu harus kita hormati. Jadi tidak boleh ya kita menyebut nama Tuhan, nama Allah kita dengan tidak hormat. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia itu terbatas. Pikiran kita kadang tidak bisa memahami Allah sepenuhnya. Tapi, ingat nih, Allah yang menyatakan dirinya sendiri kepada setiap kita, kepada kakak dan juga kepada adik-adik semuanya. Allah menyatakan dirinya melalui karyanya, melalui ciptaannya. Coba kalau adik-adik suka perhatikan kalau matahari terbit atau matahari terbenam, di mana langit yang begitu bagus, pemandangan yang indah, itu semua siapa yang ciptakan? Tuhan. Ya, jadi sungguh besar karya Allah kita dalam kehidupan kita. Bahkan Allah juga menyatakan dirinya melalui setiap kebaikan, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita setiap hari. Kita masih bisa ada sampai saat ini, itu juga karena karya dan kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah penyataan diri Allah sendiri ini dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi kalau kita mau tahu Allah kita ya, kita harus baca firman Tuhan. Allah menyatakan dirinya melalui sifat-sifatnya tadi yang kudus, kuat, tempat perlindungan kita, dan dia juga menyatakan dirinya mengenai hubungan kita dengan manusia, yaitu harus penuh kasih karena Allah kita juga Allah yang penuh kasih. Ya, tadi tidak boleh ada Allah lain dalam hidup kita. Jadi kita harus hormat sama Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang mengampuni kita. Jadi kalau Tuhan aja udah mengampuni, kita pun juga harus mengampuni orang lain. Dan masih banyak sekali sifat-sifat Allah yang Allah nyatakan melalui firman Tuhan. Jadi kita harus baca ya. Dan satu ayat lagi adik-adik yang harus adik-adik ketahui dan pegang dengan teguh, dan bahkan adik-adik harus bisa bagikan kepada orang lain, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan percaya dalam nama Yesus, percaya kepada nama Yesus, dia memberikan kita hidup yang kekal dan ada kuasa yang Tuhan berikan. Nih di Yohanes 1 ayat 12. Kita baca ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
Perhatikan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, kalau kita percaya dalam nama Yesus, Dia memberikan kepada kita kuasa adik-adik menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat juga untuk orang lain. Jadi penting sekali adik-adik untuk kita bisa mengenal nama Allah kita, dan kita juga harus selalu menghormati nama Allah kita. Jadi kita harus hidup dengan benar dan baik seturut dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita. Kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan nama-Mu yang sungguh berkuasa, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh hidup dalam kuasa-Mu, dan terus ajar kami untuk semakin mengenal Engkau dengan benar, untuk semakin mengenal nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Ajar kami agar kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan selalu menghormati nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bikin challenge untuk hari ini. Kita akan membuat mercusuar tadi seperti ayat yang kita baca ya, Amsal 18 ayat 10, menara yang kuat. Nah, kita mau bikin nih caranya, simak baik-baik ya. Kita mau membuat challenge hari ini, membuat mercusuar. Kira-kira seperti ini nanti jadinya. Nah, barang-barang atau peralatan yang kita butuhkan adalah gelas plastik, disarankan yang berwarna putih ya, seperti ini. Lalu ada selotip, ada spidol, spidolnya berwarna merah dan biru. Spidol yang tebal disarankan ya. Lalu cutter, lem, disarankan juga lem uhu atau lem yang kuat. Lalu ada jangka, ini opsional untuk jangkanya, dan juga lem kertas. Nah, cara membuatnya adik-adik nanti di gelas plastik yang putih ini, adik-adik bisa hias dengan menggunakan kertas berwarna merah. Seperti ini, nanti adik-adik gunting lalu membuat seperti garis-garis ini ya. Atau bisa juga diwarnai dengan tadi spidol yang merah. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu dibuat juga jendela-jendelanya. Dengan menggunakan spidol berwarna biru. Lalu adik-adik juga membuat, oh iya lupa, tadi gelas plastiknya dibolongin ya adik-adik. Nanti sebelum dilem-lem, bolongin dulu nih. Tapi bolongannya jangan terlalu besar, sedang aja. Tuh ya, kurang lebih seperti ini. Oke, dibuat lubangnya. Lalu adik-adik juga siapkan untuk tabung di atasnya nih. Tabung di atas ini dari kertas yang putih. Sebetulnya bisa dari kertas warna apa aja, tapi kakak sarankan berwarna putih adik-adik supaya nanti hasil cahayanya lebih bagus. Ini warna putih dibentuk seperti ini ya, seperti tabung biasa. Ini kakak pakai selotip untuk lemnya. Lalu adik-adik buat jendela-jendela juga. Seperti ini, kotak-kotak gini ya. Seperti ini. Lalu nanti adik-adik lem. Nah, nanti dilem di sini. Oke. Jangan sampai menutupi lubang yang tadi adik-adik. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Jadi lubangnya jangan tertutup ya. Kira-kira nanti jadinya seperti ini nih setelah dilem
antara tabung putih tadi dengan gelas putihnya. Oke, nih ya. Nah, untuk atapnya berbentuk kerucut seperti ini, adik-adik bisa menggunakan kertas. Sebetulnya kertas berwarna apa aja, bisa berwarna putih, atau kertas merah, biru, dan lain-lain yang adik-adik punya aja di rumah, kertas origami ya. Lalu adik-adik bentuk setengah lingkaran. Seperti ini, nanti adik-adik bisa buat lingkarannya dari mangkok, atau gelas, atau yang lainnya yang berbentuk lingkaran, atau bisa juga langsung setengah lingkaran menggunakan jangka. Kalau adik-adik sudah belajar menggunakan jangka, lalu dibuat setengah lingkaran seperti ini ya. Oke, jadi jangan lingkaran. Kalau lingkaran penuh, adik-adik bagi dua. Pokoknya jadinya seperti ini, setengah lingkaran. Oke. Nah, dari setengah lingkaran ini, adik-adik buat menjadi kerucut. Bagaimana caranya? Tinggal dilipat saja adik-adik. Nah, seperti ini. Nanti dilem. Dilem atau menggunakan selotip juga bisa. Nah, ini ya, jadi kerucut ya. Oke. Nanti ukurannya adik-adik bisa sesuaikan ya dengan ukuran tabung putih tadi ini. Jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kan jadi nggak bisa ditutup nanti. Nah, nanti seperti ini nih untuk membuat atapnya, atap mercusuar. Gitu. Nah, nanti dilem semuanya. Jadinya seperti ini. Nah. Oke. Di lemnya adik-adik bisa menggunakan lem yang keras seperti lem uhu ini, atau lem kertas, atau mungkin bisa minta bantuan dari kakaknya atau orang tuanya. Lem jadinya kuat nanti seperti ini, oke? Untuk bagian bawahnya tadi sesuai kreasi adik-adik aja ya, mau pakai kertas atau spidol terserah. Lalu jadinya seperti ini mercusuarnya. Nah, adik-adik tinggal diberikan cahaya. Dari mana cahayanya? Bisa menggunakan senter seperti ini adik-adik. Dimasukkan senternya. Nah, jadi cahaya dari senternya masuk nih ke lubang yang tadi. Makanya kan harus ada lubang. Tuh, dimasukkan tuh. Jadi bersinar deh sampai ke atasnya. Kalau nggak punya senter, pakai handphone juga bisa. Nih, tinggal masukkan juga aja. Itu bisa ya adik-adik. Nanti adik-adik coba deh, kalau adik-adik masuk ke ruangan yang gelap lalu diberi sinar seperti ini, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Tuh bagus ya kalau di ruangan gelap. Tuh ada contohnya, kakak sudah buat. Jadi bisa terlihat cahaya dari mercusuarnya. Nah, ini melambangkan tadi tuh adik-adik, nama Tuhan yang seperti mercusuar, seperti menara yang kuat, memberikan arahan, memberikan pedoman, petunjuk untuk kita hidup. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, bisa ya diikuti. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa foto, lalu kirimkan foto hasil karyanya ke nomor yang tertera di layar adik-adik. Bisa kirim fotonya dalam ruangan yang gelap seperti tadi contohnya, atau ruangan yang terang tanpa dinyalakan senternya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Selamat mencoba ya adik-adik. Terima kasih. Demikian adik-adik ibadah Kingdom Kids kita hari ini. Semoga diberkati ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.